Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman, Anaknu Meyuh Hadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Ikhlas, di mana saudara kita sering memakai surat Al-Ikhlas untuk menghina ataupun mengejek iman kekristenan, iman percaya kita. Nah, kita selaku orang percaya, Bapak Ibu, ada hak untuk menjawab tuduhan mereka tanpa dasar. Saya akan bacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ dikatakan, Bapak Ibu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Intinya itu, Bapak Ibu. Nah, saudara kita dari Islam cenderung berpikir bahwa ucapan yang demikian merupakan serangan bagi umat kekristenan, bagi iman kekristenan, iman percaya kita. Jelas itu merupakan pemikiran yang salah, sebab kekristenan setuju sepenuhnya dengan ayat ataupun dengan surat Al-Ikhlas yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi orang Kristen juga dapat mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik dan taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga saudara menemukan satu kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu bisa dimerdekakan. Kita bisa merdeka dengan dengan kebenaran. Kebenaranlah yang memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi. Nah, perbedaan kata figuratif dan harfiah. Nah, orang mengerti bahasa dan mendengar istilah anak Aceh. Orang mengerti bahasa dan sering mendengar istilah anak Aceh. Tentu tidak berpikir bahwa Aceh melahirkan anak. Aceh menikah, lalu Aceh itu hamil, lalu lahirlah anak, lalu dinamakan putra Aceh atau anak Aceh. Tidak demikian. Nah, tentu tidak berpikir bahwa Aceh melahirkan anak, melainkan orang tersebut berasal dari Aceh. Demikian juga dengan kata anak kunci. Bukan berarti kunci melahirkan anak. Inilah yang disebut dengan kata figuratif atau kata-kata kiasan. Nah, lalu bagaimana dengan ungkapan bahwa Muhammad adalah kekasihnya Allah? Atau dengan kata lain, Muhammad Habibullah, Muhammad itu adalah kekasihnya Allah. Apakah Allah berpacaran dengan Nabi Muhammad layaknya pria dan wanita? Nah, tentu saudara kita dari Islam mengerti ungkapan tersebut hanyalah kiasan ataupun figuratif. Lalu bagaimana kita memahami ayat suci yang terkenal di Injil Yohanes 3 ayat 16? Dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang mengerti bahasa tentu mengerti bahwa anaknya yang tunggal di ayat tersebut adalah ucapan figuratif ataupun kata-kata kiasan ataupun ucapan kiasan, seperti halnya anak Aceh yang berasal dari Aceh, atau anak Indonesia berasal dari Indonesia, atau anak Eropa dan sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik supaya kita bisa memahami dan mengerti. Demikian juga anak Tuhan berasal dari Tuhan, namun bukan anak biologisnya Tuhan. Kristen dan Islam itu sama-sama memahami dan percaya serta mengimani bahwa Tuhan itu tidak beranak.
Alkitab tidak mengajarkan Tuhan melakukan hubungan biologis dengan Maryam sehingga melahirkan Tuhan baru, yaitu Yesus Kristus. Inilah pemahaman sebagian umat Islam yang salah. Mereka yang mempunyai pemahaman demikian sulit membedakan antara bahasa figuratif dan bahasa harfiah. Dan anehnya, bila mendengar kalimat Muhammad adalah kekasih Allah, mereka tahu ungkapan tersebut hanya berupa kiasan. Tetapi bila mendengar kata anak yang tunggal, anak Tuhan, mereka langsung mengartikannya secara harfiah. Nah, tentu Alkitab tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Sayangnya, ucapan ini tidak membedakan antara bahasa figuratif dan harfiah. Di dalam surat Al-Quran 4 ayat 171, di situ dikatakan, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Sayangnya Bapak Ibu, ucapan ini, perkataan ini, ayat ini tidak membedakan antara bahasa figuratif dan harfiah. Nah, kiranya saudara kita mengerti bahwa Alkitab dan orang Kristen tidak mengajarkan Yesus Kristus adalah hasil hubungan biologis antara Allah dan Siti Maryam. Allah tidak diperanakkan. Saya sering bertanya dengan saudara kita dari Islam, Bapak Ibu, apakah Allah dapat masuk stadion? Mereka menjawab, Allah Maha Kuasa dan dapat masuk ke mana Ia berkehendak. Saya bertanya lagi, apakah Allah dapat masuk rumah kita? Jawabnya sama, iya, Allah Maha Kuasa, Dia bisa masuk ke rumah kita. Lalu pertanyaan lagi, apakah Allah dapat masuk ke ruang tamu di mana kita duduk? Jawabnya, Allah Maha Kuasa, Ia dapat masuk ke mana Ia mau. Perhatikan Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, ini sangat menarik ya, untuk kita pahami dan mengerti. Lalu, apakah Allah dapat masuk ke bawah meja di depan kita? Tentu Dia Maha Kuasa, Ia dapat masuk ke mana Ia berkehendak. Bila demikian, apakah Allah dapat masuk ke dalam rahim perempuan? Dengan terpaksa Bapak Ibu, mereka menjawab, Allah Maha Kuasa. Bila Ia ingin masuk ke dalam rahim wanita, tentu Ia dapat masuk. Bila Allah tidak beranak, bagaimana dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Isa Al-Masih adalah kalimat Allah yang kekal, tidak mempunyai permulaan, mustahil memisahkan Allah dari kalimatnya, dan berasal dari surga. Kalimat Allah yang Maha Kuasa masuk ke dalam rahim Siti Maryam dan dilahirkan sebagai manusia selama 33 tahun di bumi. Kalimat Allah yang dilahirkan Siti Maryam dikenal dengan nama Isa Al-Masih. Kalau Alkitab menulis Yesus Kristus atau Yesua HaMasiah. Nah, kalimat Allah menjelma menjadi manusia. Dengan kata lain, Allah menjelma menjadi manusia melalui proses kelahiran. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ia yang roh adanya mendandani diri dengan tubuh manusia. Ataupun roh itu berdiam di dalam daging, mengambil rupa manusia sehingga bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa dikenal oleh orang. Maka dari itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ia yang roh adanya mendadani dirinya dengan tubuh manusia. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya, yang dipercayai di dunia, diangkat dalam kemuliaan, dalam Injil ya, di dalam surat 1 Timotius 3 ayat 16 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia rela menyembunyikan keilahiannya agar dapat tinggal di dunia yang berdosa bersama manusia berdosa, agar mereka dapat dibenarkan di hadapannya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah 10 menit saya memberikan penjelasan mengenai tuduhan saudara kita
dari seberang terhadap iman kekristenan, di mana tuduhan mereka itu adalah tuduhan yang tanpa dasar, tidak ada dasarnya. Mereka hanya bisa menuduh, tetapi ketika kita menjawab ataupun memberikan pengertian, Bapak Ibu, mereka tidak mau dengar. Malah mereka memaksakan kita supaya kitalah yang harus mendengar mereka. Terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua hamasyah. Waruah Kodesh memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.